Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya mau menyampaikan keresahan salah seorang pembaca kepada Gus Nur ya. Tapi sebelumnya maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin, masih dalam suasana bulan Syawal toh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin, semoga Allah menerima ya amal-amal kebajikan yang kita lakukan. Jadi waktu kemarin saya bikin ini Gus Nur di mata tukang donat, itu yang nonton ya nggak banyak, sekitar 4 ribuan lah. Ya banyak itu 4 ribu. Kalau satu kelas 50 orang, kalau kita bikin seminar itu berarti ngumpulin orang 4.000 itu banyak, alhamdulillah. Ada dari Pak Ceko namanya, dia bilang, Bapak tukang donat, sampaikan ke Gus Nur supaya Gus Nur itu menyampaikan ayat dan hadis, jangan pamer bisnisnya, pamer sedekahnya, riak katanya. Ini saya sampaikan ke Gus Nur ya, tapi saya mau jawab. Gus Nur itu salah satu inspirator saya ya kan. Misalnya nanti saya bahas dari segi Islam ya. Misalnya dia itu bangun masjid tuh, terus dipamerkan kan di YouTube lah. Saya juga jadi terbangun ini semangat. Saya juga lagi bikin masjid tuh, meskipun tanahnya sih nggak banyak, tanah wakaf 120 meter dari tanah wakaf Haji Paramarta. Alhamdulillah berhenti sebelum puasa hari ke-118, dan insya Allah Senin depan mulai lagi ya dengan dana yang ada. Dananya dari donatur Sobat Ojolali di 5 benua ya, 500.000, 100.000, 50.000 dikumpul-kumpulin. Mulai bikin masjid itu tanggal 2 Agustus 2011. Dana di ini di kas apa di e-banking, di tabungan, dana donatur ada 750.000. Dengan uang 750.000 saya bikin masjid ya. Terus kok kemarin ada peletakan batu pertama Gus Nur di Malang kalau nggak salah lah, kan bikin inspirasi. Coba kalau dia nggak YouTube kan, kalau dia nggak pamerkan. Jadi penting ya mengkomunikasikan apa yang kita lakukan lewat YouTube itu untuk menginspirasi. Terus katanya sudah bedah rumah berapa puluh masjid gitu sebelum ditahan, ya kan? Gus Nur itu loh. Terus bedah rumah, infak beras. Lah saya bikin infak beras sekarang. Dari hari ke-10 puasa sekarang udah 40 hari itu. Ini kantongnya. Sedekah beras subuh, ambil secukupnya. Setiap jamaah subuh ngambil beras di sini 1 liter. Jadi kalau 10 jamaahnya, alhamdulillah ngambil 10 liter. Untuk ngasih ini kita memberikan makan kan? Ya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Saya innama nut'imukum, kami memberi makan kalian liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum, nggak ada terbersit dalam hati kami. La nuridu minkum jaza, ingin dapat balasan dengan kita sedekah beras itu. Ini enggak lah, wala syukur, dan juga ucapan terima kasih nggak kita harapin. Kita ngarepin liwajhillah. Itu di surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Dari mana itu ide? Dari Gus Nur. Dari mana? Dari YouTube-nya, ya kan? Infak beras. Dan sebelumnya sudah 7,5 ton kita infakkan beras waktu zaman pandemi 2 tahun yang lalu. 7,5 ton. Dananya dari nyari dari donatur. Dan insya Allah itu berlangsung untuk orang-orang yang membutuhkan dan bermanfaat, insya Allah ya, insya Allah.
Jadi ini dibutuhkan oleh umat ya. Saya bukan seorang penceramah kan. Jadi yang mempengaruhi saya itu ya selain Gus Nur ya Pak Ewong, ya kan. Jadi penting ya mengkomunikasikan lewat YouTube, memakai YouTube untuk menjelaskan apa yang kita lakukan, bisnis kita, dan juga sedekah-sedekah kita. Ya, nanti saya jelaskan Islam boleh nggak membolehkan apa riya itu. Nah, jadi itu Gus, ada yang bilang suruh nyampaikan ayat, hadis, ya jangan mamerin bisnis dan apa itu sedekah, ya kan. Terus bukan hanya beras ya, sumur itu sudah 22 sumur wakaf. Satu sumur itu 8 juta, sumur bor sampai Lampung yang paling jauh, Garut, Bandung, Sukabumi. Kalau di sini 7 di kampung ini, di Parung ini ada 1, 2, 3, 5, 8 ya. Masih ada dana satu lagi dari Pak Haryanto Grobogan untuk satu sumur. Mau saya cari yang di sini aja, yang dekat, yang bisa saya kontrol, yang betul-betul punya multiplier effect ya. Ngerti orang multiplier effect? Bisa punya efek yang berganda, berlanjut ya. Ya dengan sumur itu bisa bersuci, bisa menyembah Allah dengan bersuci dengan air sumur itu kan. Sumur wakaf maksudnya. Itu sumur wakaf Utsman bin Affan. Sumur 22. Ya kan? Jadi ada manfaatnya kan YouTube tuh. Terus kita sebarkan, menginspirasi orang waktu diadakan pengeboran itu, sehingga orang datangkan dana lagi lewat pesantren Ojo Lali. Nah, kan? Terus kita salurkan lagi dana itu dalam bentuk wakaf sumur, ya enggak? Gerobak itu ada 24 sekarang. Pedagang-pedagang kasih untuk dagang. Jadi gerobaknya banyak, yang gerobaknya udah jelek ya. Gerobak pedagang tuh loh. Saking jeleknya ya nggak kokoh gitu loh. Ditendang sama jangkrik aja rubuh tuh gerobak. Kita kasih gerobak baru, kerjasama kita sama tukang las Pak Ujang. Misalnya harga gerobak 1,5 juta, kita bayar uang dari donatur. Terus gerobak itu kita kasihkan ke pemesan yang dia sudah ngomong sama tukang las Bang Ujang, itu begini bentuknya. Kalau misalnya 1,7 atau 1,8 kata Pak Ujang, kita bayar ke Pak Ujang cash, diambil nanti gratis buat pedagang. Itu sudah 24. Kita laporkan, kita pamerkan lewat YouTube. Orang yang jelek-jelek aja banyak yang di YouTube dipamerkan. Banyak omongan yang jelek ya, banyak adegan-adegan yang nggak pantas tuh di YouTube tuh. Masa kita yang ma'ruf, yang baik nggak boleh masuk YouTube, nggak boleh kita memamerkan sedekah kita, ya kan? Nanti saya bahas ayatnya, nggak usah Gus Nur. Terus apa lagi? Saya mau memamerkan saya aja dulu, itu. Terus masjid, sumur, beras, apa lagi ya? Quran kita nyari Quran wakaf, terus kita udah 200 Quran kita sebarkan ke sini, ya kan? Dari donasinya dari ibu-ibu, bapak-bapak, kakak, adik semua, ya kan? Tuh. Jadi penting memakai YouTube untuk gerakan dakwah dan bisnis, menurut saya, ya kan? Jadi apa yang dilakukan Gus Nur dengan memamerkan gerakan yang baru, yaitu Madu GN13, dan kemudian dia membuat agen-agen itu, wah dahsyat tuh. Nggak ada YouTuber kayak gitu kecuali dia. Siapa ya? Gus Nur itu. Terus apa masalahnya dengan Gus Nur? Terus bagus itu, ya kan? Nah, harusnya ngomong yang mengecam Gus Nur karena memamerkan sedekah dan bisnisnya itu harusnya bikin YouTube sendiri. YouTube aja yang bikin orang Islam, namanya Jawid Karim, yang bikin YouTube tuh orang Jerman. Jawid Karim, bapaknya Naimul Karim, emaknya Christine Karim, dua-duanya
dosen peneliti, bapaknya si Jawed Karim itu. Jawed Karim itu yang menemukan YouTube orang Islam, Rek. Ya ada temannya non muslim, tapi dia yang pertama kali bikin sejarah. Wajahnya Jawed Karim itu muncul di depan YouTube yang pertama ya, di upload pertama tahun 2016 ya. Sorry, 2006 apa 2005 gitu. Durasinya video itu nggak lama, 19 detik. Lihat di YouTube-nya Jawed Karim, Jawed Karim, Karim kalau nggak salah ya, Karim. Orang Bangladesh hijrah ke Jerman. Terus mereka punya dua kewarganegaraan, yaitu Jerman dan Amerika. Siapa Jawed Karim itu? Dia ngomong di depan sejarahnya itu yang 19 detik tadi, video pertama di dunia sejarah itu dia ngomong di depan zoo, kebun binatang di San Diego di Amerika sana. Jadi backgroundnya ada gajah, makanya judulnya itu Me at the Zoo, saya ada di kebun binatang. Maksudnya kebun binatang Amerika San Diego. Lamanya 19 detik. Sejarah, makanya orang Islam, Anda, saya, itu orang Islam tuh bikin YouTube untuk memamerkan apa yang kita lakukan yang baik-baik. Orang lain, orang-orang kafir itu memamerkan keburukannya, ya kan? Lewat YouTube, terus kita tonton yang buruk. Masa kita nggak nonton Gus Nur yang baik? Ya soal gaya dia, nggak usah jadi nggak usah seperti jadi Gus Nur gayanya, jadi diri sendiri. Tapi apa yang dia lakukan baik juga untuk ditiru kan? Apa sekarang setelah keluar dari penjara dia mempertajam fokusnya di YouTube-nya itu jihad ekonomi. Penting ekonomi itu diurus sendiri. Nggak ada, pemerintah nggak akan bantu ekonomi rakyat tuh. Pemerintah bingung dengan dirinya sendiri. Utangnya 1 tahun untuk bayar cicilan bunga utang, bunga riba itu 407 triliun 1 tahun, kata Yusuf Kala, ada di jejak di kita. Itu sebabnya teman-teman saya itu merasa tukang somai, kayak tukang bakso, cilok, kayak tukang donat yang di gerobak itu didorong, itu merasa kok susah ya nyari duit itu sekarang, kayak duit itu berkurang gitu, apa istilahnya dia itu, bukan berkurang, kayak duit itu kok nggak ada gitu, orang jadi jarang jajan. Terus kemarin saya ngomong sama tukang donat, dia penjualannya turun di hari ke-10 setelah puasa, setelah lebaran sampai 30%. Sementara ayam di sebelahnya dari hari kedua itu, dari 7 ekor ayam kali 9 potong itu naik jadi 10 ayam. Jadi makanan jajan turun, tapi sebelahnya tukang ayam naik penjualannya. Itu menunjukkan, pertama, jangan berisik, Bapak lagi rekaman, kembali ke sana. Jangan berisik, masuk suaramu. Marahin anak sini kalau nggak digituin. Tuh, suaramu masuk. Mainnya di sana. Untung saya nggak ngadepi koruptor. Kalau di depan saya ada koruptor, saya kampleng, saya tampar. Anak-anak kasihan. Kemarin itu wifi saya itu putus layangan, gara-gara layangan kabel wifi 2 kali, benerin 400.000 dari jam 11 malam sampai jam 1 malam dari IndiHome, terus putus lagi, benerin dari jam berapa itu, 3 jam, 400 sama 300, 700 gara-gara. Akhirnya anak-anak itu saya ancam, awas kamu ya,
Pokoknya kalau putus lagi kamu 100.000 bayar. Saya tunjuk 7 anak. Kamu 100.000, 100.000, 100.000. Pak gede banget. Ya makanya belajarnya main layangan jangan di sini, di lapangan sana. Itu ngadepi anak-anak. Sekarang gimana ngadepi penjahat-penjahat di negeri ini? Itu Gus Nur itu ahlinya. Ya kan? Banyak pencoleng-pencoleng di rumah Indonesia ini. Iya nggak? Kemarin tuh yang bikin kita susah ternyata namanya salah satunya apa, Lin Chi Wei, katanya bacanya apa, Li Wei Shi gitu katanya bacanya ya. Ada yang komentari itu rusak itu. Nah, Gus Nur itu mengingatkan itu amar ma'ruf ya, nahi mungkar, yang dia membuat dia dimasuk penjara karena itu tadi dilaporkan sama orang-orang yang kena kritik dia itu. Ya orang-orang itu udah tahu semuanya. Organisasi itu, orang itu yang sekarang jadi pejabat itu. Menteri sombong itu loh. Ya itu menteri sombong. Yang kalau waktu sidang-sidang Gus Dur nggak pernah datang itu, penakut dia, bukan penakut, pengecut. Sebagai laki-laki nggak mau datang dia sidang. Ya sudahlah ya. Jadi Gus Nur ini satu mutiara ya. Ini kiasan rek, jangan terus mutiara bener. Bahasa itu kalau jadi YouTuber pakai bahasa yang ada majasnya gitu supaya indah ya. Ada apalagi bahasa yang metafor gitu loh. Makanya banyak baca buku-buku sastra gitu loh. Ya kan? Nah, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirra wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina yunfiquna, orang-orang yang menginfakkan amwalahum, hartanya, bil-laili ya, malam hari, wan nahari, dan pada waktu siang hari, sirran, dengan cara diam-diam dia mengeluarkan harta itu, wa alaniyatan, dan dengan cara terang-terangan dipamerkan, diiklankan lewat YouTube, diiklankan, falahum ajruhum inda rabbihim, bagi orang yang mengeluarkan harta malam, siang atau pagi, dan dengan cara diam-diam orang lain nggak tahu atau diumumkan kelima benua, falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka ada pahala dari sisi Allah, dari sisi Tuhan mereka. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka nggak ada rasa takut dan nggak ada rasa duka dalam hati mereka dengan perbuatan mereka, infak secara terus terang atau diam-diam. Jadi dipamerkan itu boleh, itu ayatnya. Jangan terus ngambil simpulan riya, ala niatan, dengan cara terang-terangan dapat pahala, atau sirron, diam-diam orang lain nggak tahu, dapat pahala. Masya Allah, kesini lagi, sono yang jauh, suaramu masuk tuh. Gundul. Seperti kamu yang main sepeda di sono yang jauh, jangan teriak-teriak di sini, Bapak lagi rekaman. Akhirnya marah lagi, nggak diedit ini. Seperti kalau Gus Nur itu ngomong nggak usah diedit. Kalau kata Rocky Gerung perlu diedit. Apa namanya? Ucapan Habib Rizik, ucapan Gus Nur. Orang Rocky Gerung juga nggak mengedit ucapannya. Jadi kita berjuang, ini negeri-negeri kita, ini tanah kita, ini air-air kita. Jangan sampai tanah air kita diambil para oligarki dan diambil kekayaannya ke luar negeri, terus kita cicing wae, diem wae. Harus ngomong lewat YouTube bisanya, ya kan?
Apa yang kita lakukan, apa yang kita sedekahkan juga diomongin lewat YouTube. Gitu. Ya. Jadi untuk penonton yang namanya Ceko itu, coba berpikirlah agak luas gitu. Ya. Apa yang kita pamerkan itu belum tentu riya. Soal kita dengan Allah, niat kita. Kalau kita nggak komunikasikan apa yang kita lakukan, orang nggak terinspirasi pada tidur nanti semua. Ketika kita tidur, maling-maling itu menjarah gitu kekayaan kita, iya nggak? Atau minyak goreng hilang. Sekarang ketangkep tuh orang Cina yang namanya Lin Wei, tangkep dia, dapat miliaran dia dari oligarki untuk apa? Karena dia apa? Menganalisis keadaan, terus kemudian memberikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Perdagangan, ya kan, sehingga muncullah PE, persetujuan ekspor, buat perusahaan-perusahaan minyak goreng tadi yang nggak berhak dapat surat izin ekspor, ya kan, gitu. Ya gara-gara peran dari Lin Siwa itu, ya kan, perlu kita gampar itu siapa namanya, Lin Siwa itu perlu kita dorong dia, kita tendang masuk penjara, ya enggak, dengan kesalahannya itu, sehingga minyak mahal tuh, susah. Yang susah siapa? Ya ibu-ibu itu semua, gara-gara perbuatan orang itu, yang 4 orang yang udah ditangkap tambah 1 termasuk ya si itu apa, yang orang Depak itu, bukan Kementerian Perdagangan, orang Dirjen Perdagangan Luar Negeri itu, di samping Komisaris Wilmar Nabati Indonesia yang namanya Master Parulian Tumanggor, terus Stanley, terus siapa lagi itu, orang-orang jahat itu yang 5 itu, ya. Gitu. Jadi perlu YouTube itu untuk mengkomando yang ma'ruf, nyuruh orang berbuat baik, dan itu diperlihatkan oleh Gus Dur, nyuruh yang baik. Bedah rumah, pemerintah lambat membedah rumah rakyatnya, sekarang Gus Dur bergerak semampunya dengan dana seadanya, bikin masjid, rehab masjid gitu. Kemudian juga apa namanya, ngasih infak beras dan lain-lain, Gus Nur itu, dengan caranya, dengan gaya dia, dengan lifestyle dia, ya kan, nggak apa-apa. YouTube dia, channel GN13 official milik dia, yang apa, yang itu disita pemerintah kan, yang satunya itu official itu apa namanya, Unjiat, disita. Ngapain nyita-nyita aja Pak pemerintah kan, orangnya dihukum, alat perjuangannya disita, persis kayak Habib Rizik tuh, orangnya dimasukkan penjara, pengawalnya dibunuh, dan kemudian apa namanya, alat perjuangannya dibubarkan, Front Pembela Islam, tokoh-tokohnya dimasukin penjara, hanya urusan kerumunan. Kerumunan hilang sekarang kan, apa namanya, COVID, kata Bill Gates, Oktober selesai. Tapi Habib Rizik masih di dalam tahanan. Hanya urusan itu sepele, saya sehat, merasa sehat, tapi kemudian dites COVID, nah disangka berbohong, orang dia merasa sehat dites COVID, kan informasi kesehatan itu dianggap berbohong, masuk penjara itu 4 tahun, kan nggak kira-kira, ya. Gitu, ya nggak. Jadi jangan gampang-gampang ngomong pamer bisnis itu terus riak, pamer apa yang kita lakukan itu riak. Belum tentu, kata Imam Al-Ghazali, kalau kita mau melakukan suatu ibadah terus takut riak, takut dilihat riak, takut dinilai orang riak, terus kita mengurungkan niat ibadah, nggak jadi melakukan yang baik itu. Kata Imam Al-Ghazali, itulah tipuan setan.
yang sudah berhasil menggagalkan orang itu nggak jadi berbuat yang baik, nggak jadi ibadah. Jadi solusinya gimana? Menurut ulama besar asal Irak abad ke-11 itu, lahir 1058, wafat 1111, dengan karya yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin. Jadi kata Al-Ghazali gimana untuk menghilangkan riya? Terus berbuat, terus kerjakan apa yang ingin dikerjakan sambil menghilangkan niat yang ingin dilihat orang. Tapi terus kerjakan, jangan sampai membatalkan, nggak jadi beramal, jangan sampai begitu. Oke, terus, ya kan? Korupsi aja di negeri ini terus terang-terangan, alaniyah, dan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Penjahat-penjahat itu banyak di negeri ini, ya kan? Oligarki itu penjahat-penjahat itu banyak, ngerusak negeri ini, menumpuk kekayaan, ya kan? Udah gitu aja ya, udah 25 menit tuh. Saya untuk merespon surat dan yang sejenis tuh, komentar riak, dia kagak ngerti, belajar Islam yang benar, banyak baca, banyak tanya sama ustadz, jangan jauhi ulama supaya dapat ilmunya, dapat berkah ilmunya gitu. Sangkanya yang dipamerkan tuh riak. Lah kita sholat jamaah ke masjid 5 kali, apa riak itu syiar Islam. Yang laki-laki ke masjid, subuh ke masjid, jamaah, lohor ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid 5 kali. Bukan riak, itu syiar Islam, ya kan? Dilihat orang kan ke masjid itu kan. Lah kalau kita ngikuti pendapat bahwa yang amal yang kita perlihatkan ke orang itu riak, terus kita nggak jadi beramal, lah kita sholat, laki-laki sholat di rumah semuanya, terus masjid kosong seperti sekarang. Tipuan setan itu. Jadi mulai sekarang saya usulkan ke siapa saja yang lihat laki-laki yang sehat, berangkat ke masjid berapapun umur Anda. Subuh sholat jamaah di masjid, lohor jamaah di masjid. Kecuali kalau sakit, Rasulullah sakit pun ke masjid tuh, dipapah sama Abu Bakar sebelah kanan, Umar sebelah kiri, dipapah, nggak bisa jalan. Sholat wajib, sholat jamaahnya di Masjid Nabawi dalam keadaan sakit, itu Rasulullah. Terus sahabat Rasulullah tuh, siapa yang buta? Abdullah ibnu Umi Maktum ya. Ya Rasulullah, saya mohon izin, katanya, supaya saya sholat di rumah, nggak ke masjid, karena saya hidup sendirian, mata saya buta, nggak ada yang nuntun saya ke masjid. Ya Rasulullah, saya mohon izin tidak sholat jamaah di masjid. Seorang buta, sahabat Rasulullah yang besar, Umi Maktum. Apa jawab Rasulullah? Apakah kamu mendengarkan azan, wahai Umi Maktum? Ya Rasulullah, saya mendengar azan yang dikumandangkan Bilal dari Masjid Nabawi. Saya dengar ya Rasulullah. Jawab Umi Maktum. Apa jawab Rasulullah? Berangkatlah ke masjid untuk salat jamaah. Laki-laki sendirian, nggak ada yang ngantar ke masjid, buta, pakai tongkat, tidak diberikan izin oleh Rasulullah salat di rumah, salat wajib. Jadi jangan kita biasakan sebagai laki-laki itu rebahan sambil lihat YouTube, sambil WA, ada azan, buang itu YouTube-nya, itu buang itu HP-nya, itu berangkat ke masjid. Kata Rasulullah, siapa orang yang wudhunya sempurna di rumah, kemudian dia berangkat ke masjid untuk sholat jamaah, maka setiap langkahnya yang satu adalah menggugurkan dosa kecil, dan langkah berikutnya adalah mengangkat derajat dia di sisi Allah. Jadi setiap langkah itu adalah amal soleh, sedekah. Kullu khutwatin tamshiha ila shalah sedekatun, kata Rasulullah.
Setiap langkah kaki tamsyiha yang berjalan untuk sholat di masjid ila sholah sodakotun, dia dinilai ibadah sebagai sodakoh untuk orang itu yang berjalan ke masjid itu. Sekarang jangan yang jalan itu jangan jarinya ngetik WA, ngetik di HP. Laki-laki jalan ke masjid, ya, kaki yang jalan, jangan pakai motor, kaki yang dihitung, langkah kaki yang dihitung. Di hadis yang lain Rasulullah di kitab Riyadhus Shalihin itu ada seorang sahabat 5 kali ke masjid, jauh, rumahnya paling jauh dari masjid, kemudian diingatkan, kamu beli keledai ya supaya lebih enak, nggak jalan aja, ya kan? Terus dia nggak mau, dia lebih jalan. Kemudian diadukan ke Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan sudah kita kasih nasihat supaya dia pakai keledai, pakai kendaraan ke masjid karena rumahnya jauh ya Rasulullah. Dipanggil si itu sahabat itu, kamu benar, kamu selalu jalan ke masjid pada rumahmu jauh ya Rasulullah, dan kamu benar nggak mau pakai keledai ya. Saya pengen, kata sahabat tadi, saya pengen setiap langkah-langkah saya dari rumah ke masjid menjadi catatan kebajikan, kebaikan, menjadi catatan amal soleh di sisi Allah. Rasulullah kemudian membenarkan tindakan sahabat yang jalan kaki pada rumahnya paling jauh di pinggir Madinah, dan dia jalan kaki, nggak mau pakai kendaraan meskipun dia bisa membeli kendaraan itu. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tercuat di semesta fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Saya mau murojaah dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.